Nama saya Muhammad Badrus, profesi terakhir pelukis. Terjun ke dunia seni, senang ke seni karena saya tinggal di Jogja sekitar 25 tahun. Waktu gempa itu ada dari dinas perindustrian itu ada sisa-sisa barang yang masih sisa itu suruh bawa ke Jakarta untuk dijual. Itu awal mula saya dari Jogja terus pindah ke Jakarta itu. Mau jualan nggak ada modal, terus apa yang bisa saya jual akhirnya saya di rumah kan masih ada kanvas bekas, ya udah ini jualan ini aja, saya kan kita tinggal beliin cat doang kan gitu. Itu saya jualan di situ nggak laku, terus akhirnya saya ganti tulisan dijual, harga selera pembeli juga kurang kena kan. Terus akhirnya ya udah dijual seikhlasnya aja gitu. Ya itu baru meningkat dari yang awalnya cuma laku 1-2, akhirnya laku lebih dari 2-3. Kalau orang senang, istilahnya senang dengan seni, dia ngasihnya nggak terduga. Baru beberapa hari yang lalu aja ada yang beli 4 biji gede-gede, itu cuma ngasih 50.000. Kalau harapannya semua orang seni itu senang kalau lukisannya itu dinikmati orang lain. Ya semoga hasil dari penjualan lukisan ini mencukupi untuk keluarga, khususnya untuk anak-anak, pendidikan anak. Semoga ayah rezekinya lancar. Amin. Pak Badrus, ini unik banget Pak Badrus. Biasanya kan karya seni itu dihargai mahal, tapi Pak Badrus ini menjual dengan harga seikhlasnya. Bisa cerita nih bagaimana latar belakangnya? Ya latar belakangnya awalnya karena kondisi pandemi, saya sebelum jual lukisan itu saya jual pewangi mobil sama kebuli. Jadi hari-hari biasa saya jual pewangi mobil, terus kalau ada kajian-kajian abar saya jualan kebuli. Nah dari situ tempat jualannya kan ditutup semua karena saya jualannya dari masjid ke masjid kan gitu. Terus nerusin jualan parfum itu sehari cuma laku 1-2, terus cuma untuk jajan anak kan. Akhirnya saya nggak punya modal sama sekali, terus saya ini berpikir apa yang bisa saya jual besok pagi kan. Sementara kondisi kayak gini ya, akhirnya saya itu masih ada kanvas bekas yang nggak terpakai, kain, terus triplek, itu saya bikin lukisan untuk dijual gitu. Cuma ya itu dalam 1 minggu nggak laku juga deh. Saya nggak pakai tulisan, cuma saya jual istilahnya apa adanya. Terus saya bikin tulisan dijual harga selera pembeli, itu pun nggak kena. Akhirnya saya bikin harga seikhlasnya itu. Itu baru 1-2 ada yang dijual seikhlasnya, terus ada yang beli, Mas bener dijual seikhlasnya. Iya, akhirnya ya ada yang 1-2 itu pada beli gitu. Nah ini menarik banget nih. Pemirsa bisa lihat, ini adalah sebuah marketing gimmick, harga seikhlasnya. Nah bagaimana setelah ditulis harga seikhlasnya, ada nggak yang bayar terendahnya pernah terima berapa dan tertingginya pernah terima berapa? Terendahnya itu ada yang ngasih ngambil 4, tahu-tahu Pak di tali dibungkus 4, istilahnya satali kan. Iya. Tahu-tahu ngasihnya 50.000. Dan yang dipilih yang gede-gede, yang aku rasa wah ini kalau yang beli yang orang yang istilahnya seneng lukis, seneng seni, mesti belinya mahal. Ternyata belinya segitu. Kalau yang tertinggi ada yang pernah ngasih 1 juta atau lebih itu satu lukisan yang kadang saya nggak ngira wah ini paling nanti lakunya paling sekisaran 50, 100, tapi ternyata ada yang ngasih 1 juta. Gitu. Keren. Nah pemirsa, Iya. ditulis harga seikhlasnya itu bukan artinya 50.000 ambil 4. Maksudnya ada ya harga yang pantas gitu loh. Kalau Tapi itu, memang ini luar biasa, harga betul. seikhlasnya ini jadi suatu gimmick, suatu marketing gitu. Ya. Jadi ada nggak pengalaman-pengalaman yang unik banget berjualan lukisan, mengingat lokasi dagangannya kan pas di pinggir jalan gitu. Iya, ya memang lokasinya saya di pinggir toko yang tutup itu, jadi ruko itu.
Ada yang istilah keunikannya ya itu yang apa tuh yang kita nggak tahu kalau dia mau membeli mahal ternyata orang yang cuma pakai sepeda ontel tahu-tahu ngasih lebih ya jadi Pak ini Pak dia ngirain istilahnya karena kan ada yang beli uniknya itu dia beli dengan harga istilahnya satu lukisan ngasihnya uang banyak ternyata 5 ribuan semua. Nah itu terus yang kedua, wah ini jangan-jangan juga ngasihnya 5 ribuan semua, ternyata itu lebih dari 1 juta itu. Oh. Jadi pemirsa, don't judge the book by its cover. Jangan lihat penampilannya. Banyak orang datang ternyata tulus ikhlas dan memberikan banyak, ada yang ngasih segopok uang, tahu-taunya isinya 5.000 rupiah semuanya. Nah ada tips nggak di tengah pandemi ini untuk para pengusaha-pengusaha UMKM lainnya menghadapi cobaan seperti ini, omsetnya turun? Kalau tipsnya ya gimana ya istilahnya tetap semangat lah, terus berkarya. Kalau untuk pekerja seni harus tetap berkarya. Kemudian mari kita bangkit dari pandemi karena rezeki nggak harus dari istilahnya ya kayak saya awalnya dari jualan kebuli terus bisa beralih ke lukisan, ternyata lukisan istilahnya lebih menjanjikan daripada istilahnya jual sebelumnya gitu. Ya. Nah ini kebetulan ada Pak Menteri nih, saya mau tanya ke Pak Menteri nih, ada nggak tips yang bisa disampaikan ke Pak Badrus nih supaya Pak Badrus dan mungkin jutaan UMKM lainnya juga ikut semangat nih di tengah pandemi? Ya, tadi saya lihat tips sangat bagus tadi yang Bapak bilang ikhlas. Kita ikhlas ini kalau semuanya kerja dengan ikhlas kita akan ringan. Kedua juga kita harus berbagi atau share. Nah yang terakhir ini kita harus bangga juga dengan buatan-buatan Indonesia ya. Pak Badrus salah satunya adalah yang sangat potensial di sini dengan menjual moto adalah ikhlas dengan membayarnya. Nah untuk selanjutnya memang kita harus semangat. Ya, saya optimis dengan segala tindakan-tindakan tersebut bisa memberikan semangat di tengah pandemi saat ini. Mungkin Pak satu lagi adalah supaya dijual melalui online. Nah banyak orang-orang yang melihat Bapak sudah berinovasi, promosinya juga mempunyai moto yang baik. Ya kedua juga lagi ikhlas. Nah ini perlu mungkin bahasa yang paling baik untuk diikuti semua orang bahwa kalau kita semua ikhlas semuanya akan ringan. Saya optimis itu Pak, maju. Ya kalau kita tadi dari Daniel belajar kerja keras. Ya. Di segmen kedua tadi kita belajar kerja cerdas. Ya. Kali ini di segmen ketiga melalui Pak Badrus kita belajar kerja ikhlas. Yes. Itu yang saya bilang sebuah totalitas dalam berusaha bahwa kita bekerja keras, bekerja cerdas dan kita serahkan kepada yang di atas, kepada Allah Subhanahu wa taala yang pasti akan memberikan rezeki kita. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Menteri, Pak Agus yang di tengah kesibukannya mampu akhirnya kopi darat sama Daniel. Ya. Dan juga kita dukung terus program-program Pak Menteri dengan Bangga Buatan Indonesia. Saya yakin dengan kolaborasi antara Kementerian Perdagangan dan UMKM dan kita semua di sini insya Allah kita akan bangkit di saat sulit menang melawan COVID. Terima kasih terus. Ya, tetap di kata siapa? Kata Sandi.